Dunia Arab menyalakan alarm terkait masa depan Masjid Al-Aqsa. Buntut ancaman video dari Israel berjudul "Tahun Depan di Yerusalem" mencuat ke dunia. Mengutip Tribun News pada 21 April, video itu beredar di platform berbahasa Ibrani pada Minggu 20 April 2025. Dengan beredarnya video buatan AI dari platform ekstremis Israel yang mencuat, negara-negara Arab pun berikan kecaman. Perlu diketahui, video buatan AI itu menunjukkan penghancuran Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu dengan pembangunan apa yang disebut kuil ketiga sebagai gantinya. Dengan kata lain, Masjid Al-Aqsa dibom dan diganti dengan apa yang disebut Bait Suci ketiga. Dengan begitu, Kementerian Palestina menyebut bahwa video itu sebagai provokasi sistematis, di mana tujuannya untuk meningkatkan serangan terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem yang diduduki. Mengungkap rahasia Houthi membuat rugi Amerika Serikat di zona medan perang Yaman. Puluhan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat ditembak jatuh lagi. Mengutip Tribun News pada 21 April, Houthi Yaman kembali menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat pada 20 April 2025. Insiden penembakan drone seharga miliaran rupiah per unit ini jelas kontras dengan tampilan fisik yang dipamerkan para milisi Houthi. Houthi kerap terpotret hanya mengenakan sandal jepit tanpa rompi tempur atau peralatan militer memadai. Senjata yang mereka lontarkan lazimnya hanya automat Kalashnikov 47 atau AK-47 yang juga digunakan banyak milisi di kawasan yang pernah diperangi Amerika. Namun itulah menariknya perlawanan Houthi. Di balik penampilan mereka yang apa adanya, Houthi memiliki kemampuan yang disadari Amerika Serikat tidak bisa dipandang sebelah mata. Houthi sebagai sebuah gerakan dan organisasi politik juga memiliki militer tempur dengan segala atributnya hingga mampu menguasai sepertiga kekuasaan Yaman. Juga memiliki militer profesional yang dilengkapi dengan berbagai peralatan tempur modern termasuk rudal-rudal penjelajah lengkap dengan baterai peluncurnya. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid memberikan peringatan terbarunya, menyatakan bahwa Israel sedang menuju bencana, menyebut bahwa tokoh dan simbol politik rentan terhadap pembunuhan politik. Mengutip Kabarni pada 21 April, hal itu diutarakan oleh Lapid dalam pernyataannya pada Minggu 20 April 2025. Awalnya Lapid pernah memperingatkan Israel tentang adanya potensi perang dan bencana keamanan. Lalu saat ini nyatanya Israel sedang menuju bencana lain, di mana berdasarkan informasi intelijen bencana itu justru akan datang dari dalam Israel sendiri. Lapid menyatakan bahwa tingkat hasutan dan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya justru terjadi. Garis merah telah dilewati. Memperingatkan bahwa jika tidak menghentikannya, maka akan terjadi pembunuhan politik di Israel. Sementara itu, Lapid juga menekankan bahwa tingkat hasutan yang dipimpin oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merusak fondasi demokrasi dan akan menjadi ancaman eksistensial bagi Israel sendiri. Kendaraan tempur Storm Israel meledak. Pasukan IDF menjadi korban penyergapan Brigade Al-Qassam di Gaza Utara. Mengutip Al-Mayadin pada 21 April, hal itu diumumkan oleh sayap militer Hamas dalam pengumumannya pada Minggu 20 April 2025. Lebih tepatnya, Hamas telah melakukan penyergapan kompleks yang dijuluki mematahkan pedang. Targetnya adalah pasukan Israel dan lokasinya di lingkungan Al-Tufah sebelah timur Beit Hanon di Gaza Utara pada Minggu. Secara rinci, Al-Qassam menyatakan bahwa para pejuangnya menargetkan kendaraan Storm militer Israel, di mana merupakan rampur yang digunakan oleh Batalion Intelijen Tempur Divisi Gaza. Senjata yang digunakan untuk meledakkan rampur itu adalah dengan peluru anti-tank dan dipastikan menimbulkan korban jiwa. Ketika bala bantuan Israel tiba untuk menyelamatkan, mereka justru disergap dengan bahan peledak anti personil yang menyebabkan pasukan tewas dan terluka. Selain itu, Al-Qassam juga mengonfirmasi penargetan posisi militer Israel yang baru didirikan di area penyergapan dengan 4 peluru RPG dan diikuti oleh tembakan mortir. Israel dikabarkan telah mempertimbangkan serangan terbatas terhadap fasilitas nuklir Iran.
Mengutip RT pada 21 April, hal itu dilaporkan oleh seorang sumber dengan tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 19 April 2025. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa Israel sedang mempertimbangkan serangan terbatas tepat terhadap fasilitas nuklir Iran dalam beberapa bulan mendatang, meskipun Amerika Serikat menolak untuk mendukung aksi militer itu. Pertimbangan tersebut diketahui muncul setelah putaran kedua negosiasi Amerika Serikat-Iran berakhir di Roma. Menurut sumber utama, pejabat Israel sedang mempertimbangkan serangan terbatas yang memerlukan dukungan minimal dari Amerika Serikat. Serangan itu diklaim tidak seperti kampanye pengeboman yang lebih besar dan berkepanjangan. Diketahui Israel telah memberi Amerika Serikat beberapa opsi serangan, termasuk beberapa dengan jadwal akhir musim semi dan musim panas. Namun seorang pejabat senior Israel itu mengatakan bahwa belum ada keputusan akhir yang dibuat. Pemukim Israel bersenjata menyerbu dan menyerang desa-desa di tepi barat. Tak sebatas itu juga melontarkan ancaman kepada warga Palestina. Mengutip New Ara pada 21 April, hal itu merupakan kesaksian dari Hasan Mleihat, koordinator organisasi Al-Baidar untuk pembelaan hak-hak Badui. Ia mengatakan bahwa sekelompok pemukim memasuki desa dengan membawa kawanan domba dan menggembalakannya di dekat rumah-rumah warga Palestina. Mereka juga merusak properti pribadi dan mencoba menghalangi penduduk desa mengakses tanah mereka. Melihat mengklaim bahwa serangan pemukim terhadap komunitas Badui telah meningkat tajam dan sekarang menargetkan setiap aspek kehidupan. Selain itu, pemukim Israel bersenjata itu juga menyerbu desa Badui Ras Ein Al-Auja dekat Jericho di tepi barat pada Sabtu 19 April lalu. Tak sebatas itu juga merusak properti dan mengancam warga Palestina. Serangan ke lokasi itu diklaimnya sebagai bagian dari gelombang agresi pemukim yang lebih luas di tepi barat, di mana mulai menargetkan lembah Yordan Utara, tempat para pemukim juga menjarah pompa air dan menghancurkan lahan pertanian di desa Palestina Kirbet Al-Deir. Israel dilaporkan telah mencabut visa masuk dari 27 pejabat Prancis. Mengutip Tribun News pada 21 April, pencabutan visa itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Israel beberapa waktu lalu. Kementerian mengatakan bahwa pencabutan visa mereka berdasarkan undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang melarang masuknya orang-orang yang dapat bertindak melawan Israel. Setidaknya 17 anggota pejabat Prancis itu dari Partai Lingkungan Hidup dan Komunis Prancis mengatakan mereka adalah korban hukuman kolektif oleh Israel. Dilaporkan bahwa keputusan itu terjadi di tengah ketegangan diplomatik, tepat setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengakui negara Palestina pada bulan Juni mendatang. Tak sebatas itu, Macron bahkan juga berusaha menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait situasi di jalur Gaza untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas.